Baik, berikut ini adalah cara menggunakan pola kerajinan kardus dari Craft Studio. Ini adalah tampilannya. Jadi berupa stiker berkualitas tinggi. Dia mempunyai warna yang sama dengan warna kardus, coklat seperti ini. Stiker ini nantinya bisa diaplikasikan ke kardus dari Craft Studio atau ke kardus bekas seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya ke kardus-kardus yang tidak terpakai di rumah. Baik, caranya adalah yang pertama kita menempelkan pola ke kardus. Oke, setiap kardus dia mempunyai sisi luar yang halus dan lebih alot dan sisi dalam yang lebih tipis dan lebih empuk. Ya, jadi kita akan menempelkan pola ini ke sisi dalamnya agar nantinya di sisi luarnya akan kelihatan rapi dan kokoh. Seperti ini, kita tinggal menempelkannya langsung satu stiker berukuran A4 ini ke kardusnya karena sama ukurannya. Kita kupas, terus langsung tempelkan semuanya seperti ini. Ya, pastikan tidak ada udara yang terperangkap ya. Jadi kita gosok-gosok sampai merekat sempurna. Tidak perlu terlalu presisi, tapi yang penting dalam menempelkannya semua gambar itu masuk di kardus A4-nya. Sedangkan untuk kardus bekas, karena ukurannya itu bagian yang datar itu tidak sama dengan A4, maka terlebih dahulu kita harus melepaskan dulu setiap bagian ini dari stikernya ya. Kita bisa memakai cutter seperti ini, kita cut aja. Pastikan untuk memberikan jarak bukan beberapa milimeter dari gambarnya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan gunting untuk melepaskan setiap bagiannya. Oke, kita punya beberapa bagian yang lebih kecil sekarang. Kita tinggal tempel ke tempat yang mencukupi. Seperti di sini ini. Usahakan untuk menempelkannya secara diagonal atau miring terhadap arah gelombang kardus, miring gini. Ini nantinya untuk memperkuat konstruksinya. Pastikan tidak melewati tekukan ya. Jadi stiker ini menempel sempurna di area yang datar, tidak ada tekuan. Kayak pinggir di sini ini kan ada tekuan. Kemudian berikutnya adalah kita potong berdasarkan pola. Kita potong berdasarkan garis yang lurus. Yang ini adalah contoh cara memotongnya. Pertama bisa pakai lurus dulu seperti ini. Dan kalau menggunakan kardus ini karena luasannya kecil ya, cuma 4, ya kita bisa langsung muter-muter kardusnya untuk mempermudah dalam memotongnya. Kita lepaskan dulu seperti ini. Kalau sudah terlepas, kita tinggal potong bagian sudutnya. Kalau memotong bagian sudut, kita harus selalu memulai dari titik sudutnya, titik pertemuan sudutnya seperti ini, agar potongannya rapi dan tidak
memotong sisi yang lain, jadi potongannya tepat di ujung sudutnya itu. Nah, selesai. Sedangkan kalau kita memakai kardus bekas, kita bisa mengeluarkan terlebih dahulu, memotong bagiannya ini. Kita potong agar nanti gampang untuk memutar-mutarnya ketika memotong. Cara memotongnya juga bisa pakai cara seperti ini ya, karena ini kecil, luasannya kecil, jadi gampang diputar-putar. Kita bisa langsung memotong bagian garis lurusnya, jadi bagian sudut ini kita langsung potong seperti ini. Ini urutannya berlawanan arah jarum jam, tapi nanti ketika kita menemui sebuah sudut, misalkan seperti ini, nah ini kan sudut, kita harus tetap memulai dari titik sudutnya, geser-geser aja. Nah seperti ini. Kita lanjutkan sampai semuanya terpotong. Oke, selesai ya, terpotong dengan sempurna ya. Ini perbandingannya dari kardus Craft Studio sama kardus bekas. Ukurannya sama persis karena kita menggunakan satu template. Berikutnya kita akan membuat jalur tekuk atau creasing. Jadi fungsinya jalur tekuk ini nanti agar mudah atau presisi ketika ditekuk. Caranya adalah kita memakai obeng minus, sama penggaris. Kemudian kita tinggal garis aja memakai obeng tersebut pada garis putus-putusnya seperti ini. Nah ini fungsinya untuk membuat jalur agar nanti ketika kita tekuk dia akan rapi dan mengikuti garis putus-putus tersebut. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Hasilnya ketika menggunakan kardus baru. Kemudian berikutnya kita tekuk dan pipihkan sayap. Nah, kita bisa memakai gunting tapi bagian pegangannya. Paling mudah memakai gunting yang pegangannya dari plastik ya, seperti ini. Kita tinggal tekuk kemudian kita gosok-gosok aja. Ini adalah bagian sayapnya. Ini fungsinya nanti untuk menempelkan atau merangkai bagian ini dengan bagian lain. Di step ini kita pipihkan, tekuk kemudian pipihkan menggunakan gunting. Oke, sudah jadi. Kita tekuk-tekuk bagian sini. Oke. Baik, ini selesai. Kita tinggal merangkai semua bagian tersebut. Kita bisa memakai alat bantu berupa klip, sedangkan lemnya kita memakai lem putih. Saya rekomendasikan pakai merek Fox. Caranya cukup mudah, kita tinggal menggabungkan nomor yang sama seperti ini nomor 6 ini sama. Kita kasih lem dulu di satu sayapnya, bisa dua-duanya kalau pengen yang lebih bagus, tapi satu aja juga cukup. Kurang lebih seperti ini caranya. Yang penting kita ratakan. Terus kita tinggal menggabungkannya. Ini perlu beberapa detik untuk bisa kering lemnya, untuk bisa dilepas kembali.
bisa memakai bantuan binder clips yang ukuran kecil untuk menjepitnya seperti ini. Nah, tinggal jepit aja di sini, jadi tangan kita bisa bebas untuk menempelkan yang lain. Nomor 1 sama sayap 1 ke sayap nomor 1, kita lumuri dengan lem, tempelkan. Agar lebih cepat kita pakai penjepit. Langsung bisa kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya, nomor 2. Karena dalam satu sisi kita bisa lumuri semuanya dulu, baru kita rekatkan nanti. Kita ratakan. Kita pakai jari kelingking ya untuk meratakannya, agar jari yang lain nanti bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Kita tahan aja sedikit, kita paskan. Mumpung lemnya belum kering, kita bisa geser-geser untuk membuatnya lebih presisi. Kemudian kita jepit. Dan bagian yang terakhir, paskan dan kita jepit.